Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang dari kelas 8A. Dan kali ini ini ada Aurora, ada Iva juga kan. Nah, ini kita mau KTS ya di 3 destinasi. Oke, jadi kita sebelum berangkat ini kita ada perkenalan dulu, ada kayak ya buat perkenalan untuk video kita kayak gini. Nah, ini mau berangkat nih Iva nih Iva nih. Ya, ini diumumin dulu. Habis itu ini kita lagi nunggu ada Mail ya, ada ada Ruth gitu kan ya. Nah, habis ini nih kita berangkat ke bis nih kayak gini nih. Udah kan? Nah, ini udah sampai nih di destinasi pertama. Nah, jadi destinasi pertama kita itu apa sih? Nah, ini adalah destinasi pertama kita, yaitu di Museum Emputan Tular. Ini ada Ratu nih ya. Kita berjalan menuju ke pendopo untuk melakukan foto bersama ya guys ya. Nah, ini kita jalan nih, bayanganku. Nah, ini suasana di dalam pendoponya tuh kayak begini, jadi kayak tenang gitu. Ini kayak udah kelihatan kayak beberapa arca, dan ini kita lagi foto nih bareng-bareng. Ini ada Vio, ini ada Ratu lagi. Nah, ya udah kan, ini ada beberapa arcanya nih guys, kayak arca-arca gitu. Setelah itu ya kita langsung berangkat, dibagi jadi 2 kelompok. Kita langsung pergi menuju ke galeri yang namanya Galeri von Faber gitu guys. Ini namanya, ini nah Galeri von Faber, yaitu pendiri galeri. Nah, ini ada kayak baju pengantin gitu, kayak bukan baju pengantin ya, tapi kayak baju adat gitu dari berbagai daerah di Indonesia. Ini juga ada kayak arca-arca, patung-patung gitu yang ditiltakan di setiap apa ya, kayak tempatnya gitu ya. Ini ada piring-piring kuno, terus juga apa ya, ini kayak ada something gitu, apa ya. Nah, ini guys, jadi kayak mungkin alat untuk pernikahan atau apalah, aku juga lupa, kurang tahu gitu. Ini ada kayak ya, ini ada patung lagi. Nah, ini kita disuruh untuk duduk gitu guys di tempat ini, dan kita dikasih tahu tentang kayak sejarah dari Museum Emputan Tular ini. Dan ini kayak dikasih lihat kayak film gitu guys, film dari pembuatan museum ini. Kita lanjut, kita dibagi jadi 2 kelompok ya. Kita di sini ada Ratu ya, kita akan cerita tentang kayak dikasih kayak edukasi tentang dongkrak atau cikrak di zaman dahulu, itu apa dan apa isinya gitu. Ini ada kayak ruang pusaka gitu. Jadi kayak di sini banyak banget peninggalan di zaman dahulu, seperti kayak ya kita akan lihat di sini ada kayak senjata, kayak nah ini ada batu-batu yang digunakan untuk berperang gitu guys. Kita bisa lihat di sini ada kayak apa ya, untuk berperang. Nah, ini ada kayak Homo sapiens zaman dulu, manusia purba itu seperti itu. Ini ada kayak batu-batu juga yang digunakan untuk berburu dan berperang. Ini ada ya senjata lagi kayak golok dan lain. Ini ada tata, yay. Ini ada tata, terus kayak kita dikasih tahu gitu guys tentang kayak senjata khas dari setiap daerah di Indonesia gitu guys. Jadi di sini kita dikasih edukasi banyak. Ini ada kayak keris zaman dulu ya. Habis itu kayak ya banyak lah senjata peninggalan nenek moyang kita di Indonesia. Contohnya nih ya, kayak golok atau keris di situ guys. Di sini ada ya tempat peninggalannya. Ini ada Ratu lagi. Ini ada kayak ya peninggalan lagi juga. Di museum ini tuh banyak banget sih peninggalannya yang kayak ya, ini contohnya keris lagi, keris kuno gitu guys. Ada keris lagi mungkin apa ya, nggak tahu deh. Ini ada tombak yang digunakan berburu. Terus ini ada kayak golok, semacam golok gitu guys ya. Habis itu ini golok lagi nih yang apa ya, pedang gitu, golok sih lebih tepatnya, yang biasa digunakan untuk berburu juga. Ini ada pedang yang lebih panjang daripada golok gitu guys. Nah, kalau kita lanjut lagi, ini ada pedangnya lumayan fancy. Ini kayaknya pedang-pedang yang digunakan pada zaman bangsawan gitu.
Ini habis itu ada kayak topi berlindung, ada kayak untuk mulai modern, ada kayak peluru-pelurunya gitu mungkin ya, ada kayak ya pistol-pistol zaman dulu gitu. Ini ada sniper nih ya, tapi ini kayak lumayan panjang dan besar gitu, raksasa. Ini ada arca lagi, ada arca kayak harimau. Nah ini patung Homo sapiens nih guys, tuh. Kita berjalan lagi ke tempat lain gitu, kita menuju ke ruang tunanetra. Nah di sini sebelumnya ada arca lagi, kita masuk nih. Nah udah tuh, jadi ini ada kayak sejarah dari orang yang membuat braille atau tatan bahasa untuk orang-orang yang memiliki tunanetra. Ini ada kayak lukisan-lukisan gitu, dan juga belajar buat braille, belajar braille-nya ya, huruf-huruf braille-nya kayak gimana gitu di sini. Di sini ada kayak gentong gitu ya, terus ada kayak ada globe. Habis itu di sini ada telepon gitu guys, telepon kayak, terus ada braille. Nah ini sosok asli von Weber, Bapak von Weber yang membuat museum ini gitu guys ya. Kita berjalan lagi, dan ini ada kayak arca-arca, dan juga di sini ada patung Buddha yang mengajarkan tentang kedamaian terhadap diri sendiri gitu guys. Jadi kayak setiap patung itu kayak apa ya, menguasai kayak setiap arah mata angin gitu. Ada yang pusat, utara, timur, barat, selatan gitu. Itu ada banyak yang menguasainya gitu guys ya. Di sini ada kayak batu peninggalannya gitu. Terus lanjut kita masuk nih, dan ini ada lebih banyak peninggalannya nih guys. Jadi kalau kita masuk ini udah kayak banyak patung-patungnya, ada tempat duduk untungnya ya. Ini ada kayak tempat peninggalan Buddha ya, di situ banyak, dan juga deskripsinya juga. Ini ada gentong, gendang deng ya gitu. Habis itu kita lihat di sini ada kayak patung kecil gitu, kayak candi kali ya, patung candi kecil gitu. Ada arca, ada nih, ini tempat yang dilapisi emas 22 karat dan dikunci. Ini ada kayak kalung-kalung, gelang-gelang zaman dulu. Di sini ada kayak ya batu-batu peninggalan juga sih di zaman dulu. Ini ada kayak apa ya, manuskrip zaman dulu. Ini ada arca lagi, gitu, ada banyak banget arcanya di sini gitu ya. Nah ini ada uang kertas di luar negeri, ini banyak banget ya. Ini kayak banyak banget, ada uang koin di zaman dulu juga, peninggalan Belanda, peninggalan Jepang gitu ada. Ini kayak, terus ada uang Indonesia di zaman dulu juga ada di sini guys ya. Terus ini ada uang British ya, ada uang British kayak Malaysia kayak Ghana gitu juga ada di sini. Nah ini uang Indonesia di zaman dulu nih guys, uang Indonesia di zaman dulu kayak begini tuh guys ya guys. Nah di sini ada kayak apa ya, aku lupa. Nah ini baru uang Indonesia, tapi masih uang luar negeri, sorry guys, ini baru uang Indonesia zaman dulu. Nah ini ada bukti penyebaran agama Islam di Indonesia itu menggunakan mushaf Al-Quran seperti ini. Kayak ada yang ditulis seperti itu, ada yang masih di kayu, ada yang di mushaf. Nah ini adalah kayak kabin gitu. Ini ada tempat senjata. Nah ini adalah kapal yang digunakan untuk mengedarkan rempah. Ini ada medali, ada kayak ya senjata zaman dulu, ada gentong juga lagi. Terus ada kayak teko di zaman dulu juga, rantang-rantang. Nah ini cikal bakal pembuatan rantang dan teman-temannya. Ini adalah karapan sapi ya guys. Ini adalah kayak kesenian di nah ini baru tuk-tuk nih. Ini untuk apa namanya, membangunkan orang-orang di zaman dulu gitu guys. Jadi ada yang berkomunikasi pakai tuk-tuk juga.
Nah ini baru lanjutnya, ini Ratu nih. Kita lanjut lagi ke tempat lain. Di sini lebih banyak keseniannya guys. Ini ada arca. Di sini ada kayak apa ya? Peninggalan kerajaan Singosari yang didirikan sama Ken Arok. Ini ada patung Ken Arok juga kalau nggak salah. Kita lanjut lagi ke atas. Nah ini lebih seru nih guys. Ya. Nah di sini ada kayak peninggalan zaman dulu, ada mesin tik. Dulu aku pengen banget punya mesin tik. Ini ada sepeda di zaman dulu. Dia kain. Terus kita lanjut lagi, di sini itu ada kayak alat musik Jawa di zaman dulu juga. Ini ada piano tuh guys, ada gramophone. Ya, gramophone zaman dulu. Terus ada kayak gramophone lagi nih guys. Habis lanjut ya. Ini ada kayak replika helikopter dan lain-lain. Ada Ratu lagi, ada Tata lagi ya guys. Ya, lanjut. Ada replika helikopter nih. Ini ada apa ya, nggak tahu aku. Habis gitu ini ada kayak motor di zaman dulu gitu. Ini ada kayak radio, maybe. Ini ada telepon juga. Nah itu baru nih motor tuh, motor. Ada motor kan. Ini ada, nggak tahu, ini ada kayak mesin jahit zaman dulu. Nah ini ada kayak ilmuwan gitu, kayak Isaac Newton, Archimedes. Ini kayak mungkin gymnya zaman dulu kali ya. Kayak gini. Ini aku nggak tahu ini apa, jujur aku nggak tahu. Ini ada alat musik zaman dulu. Ini ada kaca. Ini ada wayang-wayangan zaman dulu. Ini ada Vio. Ya. Habis itu ada kayak dari Banyuwangi kesenian gitu. Ini ada gamelan-gamelan zaman dulu. Ini ada reok Ponorogo. Ini ada yang mengiringi reok Ponorogo kalau nggak salah nih. Alat musik yang mengiringi reok Ponorogo. Ini ada singa, patung singa gitu. Kayak kesenian di luar negeri, ya kesenian gitu. Jadi kayak singa, kayak ya gitu. Dan banyak banget dari temanku yang takut sama singa ini. Ada barong lagi, kesenian barong. Ada tari kecak. Ada nih tari reok Ponorogo replikanya di sini ada gitu. Nah ini baru nih destinasi kedua kita ada di BPBD, yaitu penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Darurat. Kita masuk nih ke BPBD-nya ya guys ya. Nah ini kita masuk, kita lagi jalan. Terus akhirnya kita sampai nih di dalamnya. Kita dikasih edukasi gitu tentang kayak gempa dan kawan-kawannya. Nah di sini kita duduk nih. Nah ini masnya lagi ngomong nih. Di sini kita mau nyoba VR guys. Jujur kita ngeliatin teman-teman kita VR dan kelihatannya kayak seru, dan aku juga sempat nyoba, dan ya ini benar-benar kayak apa ya, aneh sih tapi oke. Nah ini seru nih. Ini kita lagi ada di tempat yang namanya simulator gempa. Ini ada handrail di sini. Nah ini nih gempanya nih tuh. Ini sebenarnya kalau kalian rasa ini sebenarnya ini seru banget, jujur aja ini seru banget gitu. Kita nyobanya sumpah. Dan ini di sini kita kayak nggak lama-lama, kita lagi ini penutupan nih, ya kan. Lanjut, akhirnya kita sampai di Lagoon Avenue gitu kan. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ini kita masuk ke dalam Kidzania. Di sini kita have fun, jadi aku nggak banyak ngerekam. Dan di sini dan overall KTS kita kali ini seru. Ada kayak ya di museumnya seru juga. Di PPBD-nya ada simulator gempa jadi seru. Ditambah lagi Kidzania juga seru banget karena kebersamaan dan hiburannya. Thank you.